Halo semuanya, kembali lagi dengan Miss Eka. Di video kali ini kita akan membahas tentang penetapan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di dalam satu term ini kita akan membahas bab itu. Kita mulai dari pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara oleh para tokoh perumus Pancasila. Jadi pada 8 Maret tahun 1942 Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang atau maksudnya adalah wilayah jajahan Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukannya perjanjian Kalijati. Perjanjian yang dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda atau Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Nah, dengan semboyan waktu itu adalah 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pemerintah pendudukan Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia. Nah, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu itu ada Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Nah, sejak tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik itu terus terdesak. Pertahanan Jepang ini sudah rapuh dan banyak kota-kota di Indonesia itu diserbu oleh sekutu seperti Ambon, Makassar, Manado, Surabaya, dan yang lainnya. Bahkan beberapa pulau di sekitar Irian atau sekarang itu disebut Papua itu telah jatuh ke tangan sekutu. Dalam bayang-bayang kekalahan yang semakin nyata, Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Kemudian pada 17 September tahun 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah Hindia Timur, yaitu Indonesia, untuk merdeka. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, yaitu pemimpin militer di Jawa, berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Jadi Indonesia itu dibuat percaya bahwa janji kemerdekaan itu real gitu. Sebagai realisasinya, pada 1 Maret tahun 1945 diumumkanlah pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI ini dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal di dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka. BPUPKI ini dipimpin oleh Rajiman Widyoningrat. Jadi dia adalah ketuanya. Nah, selain itu dia juga dibantu oleh 2 orang ketua muda, yaitu Ichibangase Yoshio yang merupakan orang Jepang dan wakil dari Indonesia itu ada Raden Panji Suroso. Pada 29 April tahun 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, anggota BPUPKI ini kemudian dilantik dengan jumlah 62 orang ditambah 7 orang Jepang, tetapi yang orang Jepang ini tidak memiliki hak suara. Nah, pada saat itu Soekarno tidak menjadi ketua karena dia ingin lebih aktif dalam proses diskusi. Nah, setelah sudah dilantik, bendera merah putih ini pun dikibarkan di samping bendera Jepang, yaitu Hinomaru namanya. Sejak didirikan BPUPKI telah mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang yang kedua itu berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Sidang ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar.
Selain itu juga terjadi pertemuan-pertemuan kecil yang tidak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sidang pertama BPUPKI. Nah, sidang pertama BPUPKI itu diadakan di gedung Chuo Sang-in, yaitu di Jalan Pejambon 6, Jakarta, yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila, dan menjadi bagian kompleks dari bangunan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebenarnya pada sidang ini sudah dibuka pada tanggal 28 Mei tahun 1945, namun pelaksanaannya itu baru dimulai esok hari, yaitu pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Nah, ketua dari sidang itu adalah Rajiban Widyoningrat. Jadi pada proses sidang itu banyak anggota yang mengajukan usulan-usulannya, akan tetapi sangat lama untuk mendapatkan kata sepakat dalam menentukan dasar negara. Selanjutnya ada 3 tokoh penting yang kemudian mengajukan dasar negara. Yang pertama itu adalah Muhammad Yamin, yang kedua itu adalah Supomo, dan yang ketiga itu adalah Soekarno. Jadi mereka bertiga ini kemudian mengajukan dasar negara. Muhammad Yamin adalah orang pertama yang mengajukan usulan tentang dasar negara. Dia mengajukannya pada tanggal 29 Mei tahun 1945 dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Menurut beliau, itu ada dasar negara Indonesia itu terdiri dari 5 unsur. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua adalah peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Rumusan tersebut kemudian disampaikan secara tertulis dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusannya yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga adalah rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada 31 Mei tahun 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia mengatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Menurut beliau, ada 5 unsur untuk menjadi dasar negara. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat keadilan rakyat, dan yang kelima adalah musyawarah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara. Namun pada awal pidato, Soekarno mengkritik para anggota BPUPKI yang terlalu memperdebatkan hal-hal kecil, sehingga persidangan itu berjalan cukup alot. Nah, dalam pidato beliau juga menyampaikan dasar dari negara yang terdiri dari 5 hal juga. Yang pertama adalah nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan yang disampaikan oleh Soekarno pada sidang pada tanggal 1 Juni tahun 1945 ini kemudian menginspirasi banyak para pendiri bangsa dalam sidang-sidang berikutnya tentang dasar negara. Maka untuk mengenang pidato Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Di akhir dari sidang pertama BPUPKI itu akhirnya Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil. Jadi panitia kecil ini berfungsi untuk mengumpulkan usulan-usulan dari para anggota. Nah, panitia kecil ini diketuai oleh Soekarno. Anggotanya itu ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wasyid
Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, kemudian ada Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Dan hasilnya itu hasil dari rapat pada panitia kecil ini akan dibahas pada sidang berikutnya. Selanjutnya, di kantor besar Jawa Hokokai, panitia kecil ini mengadakan rapat dengan anggota 38. Jadi anggota itu dari anggota BPUPKI. Jadi ada 38 anggota BPUPKI dalam panitia kecil ini mengadakan rapat ya. Nah, hasilnya mereka kemudian membentuk lagi panitia yang lebih kecil. Nah, di dalam panitia itu hanya terdiri dari 9 orang. Panitia kecil ini diketuai oleh Soekarno dengan anggota ada Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abu Kusno Cokro Sujoso, dan Haji Agus Salim, dan yang terakhir adalah Maramis. Jadi ada 9 orang. Kemudian pada 22 Juni tahun 1945, panitia 9 ini langsung mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsan Timur nomor 59 Jakarta. Panitia 9 mencapai satu kesepakatan mengenai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Rancangan tersebut oleh Soekarno diberi nama Mukadimah, oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sanjojo itu disebut dengan Gentleman Agreement. Adapun dalam Piagam Jakarta itu rumusan yang ada dalam Piagam Jakarta ada beberapa rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut, kita ke sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli tahun 1945. Di sebelumnya Miss sudah ceritakan tentang panitia 9 ya, yang diketuai oleh Soekarno. Jadi pada sidang kedua BPUPKI ini, panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara yang sudah mereka lakukan. Selanjutnya, BPUPKI membentuk 3 kepanitiaan, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Ekonomi, dan Panitia Bela Negara. Soekarno pada saat itu mengetuai Panitia Hukum Dasar. Tugasnya adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Soekarno kemudian menyampaikan hasil kerja Panitia Hukum Dasar pada tanggal 14 Juli tahun 1945. Setelah sidang BPUPKI kedua berakhir, apa yang selanjutnya dilakukan oleh para tokoh kita? Oke, sekarang kita balik lagi cerita bagaimana dengan posisi Jepang. Jadi ketika sidang BPUPKI kedua itu sudah selesai, posisi Jepang dalam perang Asia Pasifik itu semakin memburuk. Sehingga kekalahan Jepang itu hanya tinggal menunggu hari aja. Hal ini kemudian membuka jalan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Pada 7 Agustus tahun 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI kemudian dibubarkan dan diganti dengan PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya itu disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Pada 8 Agustus tahun 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyoningrat berangkat menuju Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Tujuannya untuk keperluan membentuk PPKI. Nah, dari hasil pertemuan itu, kemudian Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus tahun 1945. Selain itu, Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakil PPKI.
Nah, PPKI sendiri itu memiliki anggota sebanyak 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Akan tetapi ditambah kembali 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Jadi semua anggota PPKI itu berasal dari bangsa Indonesia. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda, jadi anak-anak muda gitu. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepat-cepatnya. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang. Namun keinginan mereka itu ditolak oleh golongan tua, karena golongan tua itu menginginkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan itu melalui PPKI. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus tahun 1945. Akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan proklamasi itu dilaksanakan keesokan harinya. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Menjelang proklamasi, Muhammad Hatta menerima pesan bahwa adanya keberatan dari para tokoh dari Indonesia Timur terhadap bagian dari kalimat Piagam Jakarta yang berbunyi tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, selanjutnya Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Wasyim, dan Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan sebelum dimulainya sidang PPKI. Hasilnya tercapailah kesepakatan dengan mengganti bunyi kalimat tersebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalimat tersebut kemudian mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi sikap toleransi. PPKI kemudian menggelar sidang keesokan harinya pada 18 Agustus tahun 1945. Perubahan Piagam Jakarta kemudian disampaikan dalam sidang tersebut. Hasil sidang ini kemudian mengesahkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan tersebut langsung ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ke-4. Jadi Pancasila yang disahkan urutannya yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menjadi kesepakatan nasional atau disebut dengan konsensus. Kedudukannya tersebut kemudian diperkuat dengan ketetapan MPR. Jadi pada pasal 1 ketetapan MPR tersebut memiliki bunyi bahwa Pancasila sebagai dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Demikianlah video kali ini tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang belum tahu tentang bagaimana sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Sampai jumpa di next video.